Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudaraku kaum muslimin pemirsa Mutawakil Channel rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin menyambung lidah ya apa yang disampaikan oleh Gus Zaini dalam channel yang terbaru, yang beliau menanggapi kontennya Ustadz Aziz. Ya, itu salah satu Ustadz yang begitu kekeh ya membela habis-habisan Ustadz Imaduddin Al-Ngalesi Al-Ngasiri Wal-Ngaburi ya. Dan saya berharap ini yang menyimak video saya tolong di-share sebanyak-banyaknya ya. Ya, saya dan sangat bersyukur kalau umpamanya Ustadz Jazuli langsung menyimak kontennya Gus Zaini ya. Ya, kalau Gus Zaini itu mengharapkan saudara naik ke live streamingnya nanti tar malam gitu ya. Dan yang saya pahami, Gus Zaini minta pertanggungjawaban saudara dengan terjemahan dari kitab yang saudara baca gitu ya. Jangan sampai paham ala fahmik gitu ya, paham cara sendiri gitu ya. Kalau saya begini aja ya, saya tidak jago kitab, tidak ahli kitab ya. Apa iya ulama-ulama ya, guru-guru kita yang jago-jago kitab nggak paham dengan redaksi itu? Itu saya kira ini apa namanya argumentasi yang sangat sederhana dari saya gitu ya. Saya Ibnu Hajar Al-Haytami, yaitu sanad ilmu saudara sampai ke situ dalam fikih udah dipastikan, karena kan saudara katanya ya dari informasi itu yang saya yakini itu valid, ini informasi ini alumni Al-Ahqaf gitu ya, pasti ke situ. Dan di Al-Ahqaf pun ada ahli nasab kan, itu masa nggak paham dengan ini. Nah, dan saya dari pribadi ya juga tidak setuju dengan terjemahan yang saudara sampaikan gitu ya. Ya, saya catat di sini Al-Fariqul Awal ya, golongan pertama ya daripada ahli nasab itu, ja'aluma kutiba hujjatan ya, menjadikan apa-apa yang tertulis itu sebagai hujjah yang tidak mungkin ata'arudu lahu, dikritiki atau ditentang ya, lahu apa untuk yang ditulis itu. Fakta soro, maka mereka membatasi firoddihim dalam mengembalikan, bukan menolak. Rodda yaruddu itu bisa menjawab, bisa menolak, bisa mengembalikan. Nah, di sini yang lebih tepat firoddihim itu mengembalikannya al-fariqul awal lil furu, pada keturunan-keturunan, ala ma asbatahul qudama, sesuai yang ditetapkan oleh pendahulu-pendahulu daripada ulama nasabah, min usulin, daripada nenek moyang mereka. Nah, oleh karena itu fa'angkaro, al-fariqul awal itu menentang ya, mengingkari jazimina, pasti ya, dengan mantap gitu ya, kasiran banyak sekali melalfuru daripada keturunan-keturunan Allah tilam tudkar indal mutaqaddimin, yang tidak disebut oleh ulama-ulama pendahulu. Itu yang saya paham ya, yang saya sekilas memahami serampangan, karena saya nggak punya kitabnya jujur ya. Kalau saya kalau nggak punya ya. Bedakan dengan kelompok kalian itu yang comot-comot hanya modal PDF lalu di copy ya, dijilid begitu seakan-akan udah jago kitab gitu ya. Itu saja. Dan atas apa yang saya sampaikan, apabila keliruan saya siap mempertanggungjawabkan gitu ya. Jadi firodim di sini sangat keliru kalau diartikan itu adalah menolak ya. Ya, jadi ini kan masih coba di sini alam asbatuhul qudama. Ya, itu saja ya. Nanti saya tunggu saudara Ustadz Jazuli naik ke live streamingnya Gus Zaini, atau saudara bikin live streaming dan Gus Zaini katanya naik masuk ke live saudara ya. Jadi saudara harus gentle ya, jangan banyak memberikan narasi di belakang, baca kita belakang, tapi ketika debat di Banten saudara banyak diem ya. Jangan satu jurus andalan saudara, mana kitab sejaman, mana kitab yang sekunder. Kitab primer, sekunder ditanyakan. Berarti Ibnu Hajar itu
orang yang apa ya, dalam hal ini ecek-ecek ya, lah maaf tahu Ustadz Imaduddin gitu kan, ya memang begitu ya. Masya Allah ya, saya nabahani minggir, saya sahawi minggir. Aduh, apalagi di klub itu dijudge oleh Imaduddin itu, sahawi itu mencangkok, naudzubillah tuh, naudzubillah ya. Jadi orang belakangan ya ilmunya bisa dibaca oleh kita-kita ya, Ibnu Sabil anak jalanan, kok seakan-akan udah ulama kaliber Masya Allah ya, internasional, ulama besar ya. Saya akui dia alim ya, fikurahum ya, fikuratihim, tapi untuk disejarkan dengan As-Sahawi ya satana ya ahi ya, nggak bisa begitu ya. Mudah-mudahan ya ini jadi pembuka cakrawala kita semua ya. Saya pun tetap muhasabah dengan diri, tapi saya sangat berhusnuzon dengan guru-guru kita, ulama-ulama kita. Kalau beliau itu tidak asal-asal memahami kitab, tidak asal-asal menulis kitab, tapi ala khafin, atas dasar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami saya yakini termasuk itu orang yang masuk dalam ayat Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi nggak mungkin ya beliau asal-asal tulis, karena termasuk dosa besar itu mencakap-cakap nasab itu. Emang nggak tahu beliau ya. Saya nambah nggak ngerti hadis itu. Saya Sahawi dan puluhan ulama nasabnya yang mencakup nama Ubaidillah emang nggak ngerti itu ya. Kalau saudara dan yang lainnya ya, saudara CS gitu ya, mengingkari karangan Ba'lawi, gimana dengan non Ba'lawi ya? Beliau kan menulis itu bukan karena dasar muhibbin doang, tapi berdasarkan disiplin ilmu juga. Tapi sayangnya ya Imaduddin CS itu ya menyudutkan hal ini dan masalah ini gitu kepada Ba'lawi, dan di sini itu ya berdasarkan fanatisme dan lain sebagainya ya. Bukan, tidak ada kayak tafsiran yang positif, yaitu kalau beliau itu mengarang itu dasar apa, dasar disiplin ilmu. Itu saja ya. Ya itu. Sekian.